Selamat pagi, salam satu hati, bertemu kembali bersama saya Tommy Hidayat, Guru Produktif TBSM SMK PGRI Subang. Oke, rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi di sini untuk pembelajaran engine sepeda motor. Sebelumnya kita absensi dulu untuk pertemuan kali ini. Karena pertemuan kali ini kita akan memulai materi yang baru. Nah, absensinya kalian bisa klik pada link di atas ini ya, di http://bit.ly absensi TBSM PGRI Subang. Nah, kalian atau juga bisa juga nih tinggal scan QR code yang ada di sini untuk melakukan absensi. Pada absensi ini jangan lupa kalian itu harus juga memberikan kesimpulan atau stimulus dari hasil-hasil pembelajaran pertemuan yang kemarin. Karena pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru. Nah, pada pertemuan kali ini materi apa sih yang akan kita buat? Nah, kalian bisa lihat di sini. Kira-kira gambar apakah ini? Apakah kalian mungkin sedikit ada gambaran tentang gambar yang ada di sini atau animasi yang ada di sini? Nah, ya, itu adalah suatu sistem pada sepeda motor yang banyak digunakan sekarang ini. Sistem apakah ini? Nah, ternyata kita pertemuan hari ini akan mempelajari tentang sistem VMATIC atau CVT, Continuously Variable Transmission, atau kita sering menyebutnya dengan transmisi otomatis. Nah, pada transmisi otomatis ini seperti apa sih? Apa sih transmisi otomatis ini? CVT atau Continuous Variable Transmission ini adalah suatu sistem yang ada pada sepeda motor sekarang ya. Dan mungkin untuk khalayak ramai sekarang itu kalian lebih banyak melihat atau mendengar tentang CVT. Apa itu CVT? Nah, ternyata untuk kendaraan sepeda motor ini, CVT atau sepeda motor dengan transmisi otomatis sekarang itu banyak diminati oleh masyarakat khalayak ramai. Kenapa banyak diminati ya? Karena apa? Untuk jenis sepeda motor ini, dia adalah pengembangan dari teknologi karena semakin sekarang teknologi atau perkembangan di dunia otomotif khususnya di sepeda motor itu sangat mulai berkembang sekali. Yang dulu mungkin belum ada yang namanya CVT, yang namanya kendaraan sepeda motor. Biasanya kita untuk menambah kecepatan itu kita menggunakan transmisi manual, yang mana kita harus memainkan yang namanya persneling, kalau kita sebutnya biasanya persneling. Nah, tapi pada CVT ini kita nggak perlu lagi menggunakan yang namanya ada persneling. Sebenarnya apa itu CVT sih? Nah, CVT ini, transmisi otomatis ini, ada dua bagian khusus yang dihubungkan oleh suatu bagian. Pada model CVT ini atau Continuously Variable Transmission ini, transmisi ini pergerakannya atau putaran sepeda motor itu dia digerakkan ataupun berjalan secara otomatis. Karena apa? Di sini ada dua bagian utama dulu ya. Ada yang namanya drive atau primary fully, ada driven fully atau secondary fully yang dihubungkan dengan V-belt. Nah, ini adalah bagian utama atau bagian khusus pada sepeda motor matic. Ini bisa dikategorikan kalau dulu kita untuk sepeda motor jalan itu biasanya ada rantai atau chain, ada rantai. Tapi sekarang enggak, itu menggunakan V-belt, yang mana putaran nanti di poros engkol itu diteruskan ke roda itu melalui suatu sistem yang namanya CVT. Oke, kalian coba bisa amati dulu pada animasi yang ada di sini ya. Nah, di sini ada animasi tentang kinerja sepeda motor, yang mana untuk sepeda motor itu bisa bergerak atau maju
Awalnya itu di bagian ada sistem pembakaran pada ruang bakar. Nah, hasil pembakaran ini mungkin secara gamblang kalian sudah mengetahui bagaimana mekanisme mesin 4 langkah ya, atau 2 langkah. Ini kita berbicara mesin 4 langkah. Si daya yang dihasilkan oleh engine akan diteruskan kepada drive pulley. Drive pulley atau primer itu nanti dayanya diteruskan kembali ke driven atau secondary pulley melalui yang namanya V-bed. Itu adalah gambaran umum ya tentang yang namanya CVT. Nah, selanjutnya kita lebih memahami, lebih mendalami bagaimana itu secara dasar ataupun secara garis besarnya mengenai CVT. Oke, untuk komponen-komponen pada sistem CVT ini tadi dibagi dua ya. Ada yang namanya drive pulley, kemudian ada driven pulley. Komponen yang ada pada drive pulley itu komponen utamanya ada ramp ya, kemudian ada wing loader, kemudian ada movable drive face, kemudian ada drive face yang sini. Itu bagian utama dari drive pulley atau primary pulley. Yang kedua ini ada driven pulley atau secondary pulley. Komponennya apa aja? Di sini ada beberapa komponen pada driven pulley. Yang pertama itu ada movable drive face. Kemudian ada juga drive face. Kemudian ada roller wheel. Dan kemudian ada roller pin-nya di sini. Yang terakhir itu ada spring atau driven face spring. Itu komponen utama pada driven pulley. Jadi ini hanya komponen utama ya. Nanti dijelaskan komponen-komponen rincinya pada drive pulley ada apa aja, kemudian apa driven pulley itu ada apa aja. Oke, kita langsung bongkar satu-satu bagaimana sih drive pulley itu bekerja, bagaimana driven pulley itu bekerja. Sistem kerja drive pulley dulu kita bahas, atau bagian depan. Dalam CVT tadi di animasi sebelumnya ada dua bagian, ada bagian depan, ada bagian belakang. Yang depan itu drive pulley, yang belakang itu adalah driven pulley. Yang primer, yang sekunder. Oke, kita ke drive pulley dulu. Bagaimana sih sistem kerja atau cara kerja drive pulley pada sepeda motor metik ini? Ya, ada dua kategori. Karena ini adalah variable system, ada putaran rendah. Bagaimana sih ketika putaran rendah kerja dari drive pulley tersebut? Pada putaran rendah, ya, mungkin kita bisa lihat di sini, ya, drive pulley pada putaran rendah itu suatu kecepatan masih rendah, mesinnya masih rendah, ya, gaya sentrifugal yang bekerja pada wide loader itu masih kecil. Nah, gaya sentrifugal, mungkin kalian harus pahami dulu itu apa gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu mungkin dari pembelajaran kemarin dari coupling otomatis kalian sudah dapat apa sih gaya sentrifugal itu. Gaya sentrifugal itu dia akan bergerak apabila mendapatkan momen, ya, mendapatkan putaran, dia akan bergerak mengembang ke luar. Itu adalah gaya sentrifugal. Oke, lanjut. Untuk putaran rendah ini, ketika putarannya masih rendah, putaran dari crankshaft, ya, putaran dari crankshaft ini itu crankshaft berputar, drive pulley juga berputar. Namun karena gaya sentrifugalnya masih kecil, si wide loader ini belum bergerak ke luar. Belum bergerak keluar, otomatis belum menekan dari rem led. Dia tetap saja berputar, ya berputar. Namun kendaraan kita, mungkin sepeda motor kita itu nggak bisa melaju. Biasanya kalau putaran stasioner, posisi wide loader itu tetap berada di tempatnya karena gaya momen dan gaya sentrifugalnya masih kecil, sehingga posisinya dia tidak bergerak. Kemudian bagaimana kalau si putaran engine itu sudah tinggi atau menengah mulai ke tinggi? Nah, pada putaran rendah tadi
roller belum bergerak, pada putaran menengah dan tinggi, white roller kita dapat lihat pada di sana ada garis ataupun panah berwarna biru dan berwarna merah. White roller itu akan bergerak. Semakin tinggi putaran, maka gaya sentrifugal yang dihasilkan juga semakin tinggi, sehingga white roller bergerak ke luar dan menekan rem flag. Dia tertekan. Movable driftnya bergerak, menekan, sehingga dia menekan puli. Jadi puli itu dia tertekan antara movable drive dan drift belt. Karena si white roller yang bergerak, dia akan menekan puli, sehingga terjadilah putaran. Yang namanya putaran dari engine itu diteruskan tadi oleh crankshaft itu ke drive pulley. Karena putarannya semakin tinggi, white roller bergerak semakin tinggi, bergerak ke atas, otomatis tekanannya itu juga semakin besar, sehingga menekan yang namanya V-belt. V-belt tertekan, sehingga V-belt juga bisa berputar untuk memutarkan driven. Itu langkah kerjanya ya, langkah kerja dari drift pulley. Bagaimana ketika putaran rendah, bagaimana ketika putaran tinggi atau menengah ke tinggi. Jadi otomatis yang namanya sepeda motor itu nggak perlu masuk gigi 1, 2, 3, 4 seperti motor-motor transmisi manual ya. Dia akan bergerak sesuai putaran karena bergerak menggunakan gaya sentrifugal. Terus bagaimana mekanisme kerja dari drivennya? Tadi kita sudah membahas mekanisme kerja dari drift pulley. Sekarang kita bagaimana cara kerjanya dari driven pulley. Nah, pada kecepatan rendah, driven pulley dapat dilihat di sini. Kalau lebih jelas mungkin kalian bisa lihat dari arah panah ya. Untuk panah yang biru itu adalah gaya sentrifugal. Kemudian warna yang merah itu adalah pergerakan fuelnya. Kemudian warna hijau adalah torsi mesin atau putaran mesin. Kemudian yang kuning itu adalah tekanan fuel. Nah, pada kecepatan rendah, torsi mesin masih kecil. Kenapa masih kecil? Ya tadi untuk pergerakan itu dari drive dulu. Dari drive itu pergerakannya putarnya kecil, sehingga torsi mesin kecil. Daya sentrifugal yang dihasilkan pun juga kecil, sehingga si drift itu belum bisa memutarkan driven. Tidak ada pergerakan, sama seperti dari drift pulley. Jadi posisinya yang namanya V-belt itu masih posisi di atas, belum naik ke bawah. Jadi prinsipnya itu tarik ulur antara drift dan driven. Ketika putaran rendah, yang namanya drift posisinya V-belt itu di bawah, pada posisi drivennya itu di atas. Itu kecepatan rendah. Jadi motor kita belum bisa bergerak karena putaran engine-nya juga belum tinggi, torsi mesin yang dihasilkan masih kecil. Jadi daya sentrifugalnya juga masih kecil, motor belum bisa bergerak, tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, kemudian bagaimana kerjanya ketika driven pada motor putarannya menengah ke atas? Nah, pada putaran menengah ke atas atau menengah sampai ke tinggi, power up. Nah, suatu mesin berputar atau torsi mesin bertambah terus, otomatis gaya sentrifugal yang dihasilkan dari drift pulley itu tinggi, sehingga dia menekan tadi yang asalnya V-beltnya itu di bawah, dia menekan ke atas. Ini menekan ke atas, otomatis yang ada di drift pulley itu ke bawah. Dapat lihat tadi arah panah pada gambar yang ada di sini. Arah panah merah ya. Itu pergerakan movable, dia akan bergerak. Karena apa? Di sana ada spring, kemudian gaya sentrifugal yang dihasilkan juga tinggi, sehingga si V-belt itu karena tadi di drag tinggi putarannya, dia akan menarik. Terjadi pergerakan movable karena torsi mesin sudah tinggi, sehingga sepeda motor bisa bergerak lebih tinggi ataupun bergerak maju. Semakin tinggi torsi mesin, maka gaya sentrifugal yang dihasilkan juga semakin tinggi.
semakin rendah mungkin torsi mesin, maka gaya sentrifuga yang dihasilkan pun ya sedikit, sehingga belum bisa menggerakkan yang namanya sepeda motor. Prinsip umum dari sistem CVT ini, dia percepatannya tadi CVT continuously variable transmisi. Jadi yang namanya kecepatan dan percepatan motor itu diatur secara otomatis oleh sistem CVT ini. Yang mana ketika putaran engine tinggi, drive pulley juga akan putarnya tinggi, sehingga daya yang dihasilkan dari drive pulley itu gaya sentrifuganya semakin meninggi, otomatis dia memberikan tegangan kepada PBR ya. PBR tertarik, otomatis dia menggerakkan juga driven. Ketika putaran rendah, yang berputar hanya drive pulley. Putaran makin tinggi, otomatis bila menarik, akhirnya yang namanya driven pulley juga ikut berputar. Nah, dari driven pulley baru si torsi mesin atau torsi putaran itu diteruskan ke yang namanya outer clutch atau kopling bagian luar dari penguat otomatisnya. Diteruskan dari outer clutch, dia baru ke bagian as roda, sehingga motor kita bisa berjalan. Nah, keuntungan dari sistem CVT ini sebenarnya sangatlah baik ataupun lebih efisien dibandingkan dengan sistem rantai. Karena apa? Sistem ini terbukti masyarakat sekarang banyak menggunakannya ya. Banyak ya halayak ramai, mungkin masyarakat sekarang lebih memilih motor matic dibandingkan dengan transmisi. Nah, maka itu kita harus mempelajari dulu dasarnya. Ini kita mau mempelajari baru dasar dari CVT ya. Dasar sistem kerja CVT-nya seperti apa. Mungkin nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa membahas lebih dalam lagi tentang CVT ini. Bagaimana sih CVT ini bergeraknya? Ini Bapak hanya menerangkan untuk hari ini, menerangkan bagaimana prinsip dasar sistem kerja dari CVT. Kalian pahami dulu bagaimana mekanisme kerja dari CVT. Setelah kalian paham, baru kita akan ke tanah selanjutnya atau tahap selanjutnya tentang CVT. Yang mana nanti ke depannya, mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan juga membahas CVT. Bagaimana sih minimalnya kalian pemeliharaan atau maintenance dari CVT ini. Kemudian komponen-komponen real dari CVT seperti apa, terus kendala-kendala yang biasa terjadi atau troubleshoot yang bisa terjadi pada CVT. Oke, untuk CVT mungkin hanya sedikit ya yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Minimalnya kalian paham dulu tentang CVT, bahwasanya sistem CVT itu adalah continuous variable system, itu adalah sistem penghubung antara putaran engine dengan roda. Karena supaya sepeda motor bisa maju, otomatis tenaga yang dihasilkan dari engine itu harus disalurkan ke roda. Nah, penyalurannya ini ada sistem yang namanya CVT untuk sepeda motor sekarang atau V-matic. Nah, mungkin dari hasil pembelajaran hari ini, nanti kalian pada link absensi Adi, kalian bisa memberikan sedikit ulasan-ulasan ataupun apakah pemahaman ataupun penerangan dari Bapak tentang materi CVT ini bisa dipahami atau tidak. Nanti kalian bisa langsung isi presensinya ya. Nah, terima kasih mungkin untuk pertemuan kali ini. Bapak cukupkan ya sampai di sini untuk pertemuan materi CVT ini, materi dasar CVT. Selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana troubleshoot yang terjadi dan maintenance yang ada pada CVT. Nah, akhir kata mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Pesan Bapak, jangan lupa untuk selalu ingat pesan Ibu ya. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kata wabisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.